أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu azim. Semoga yang baca dan mendengarkan yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Amin. Setelah ada di tengah-tengah kita Abi Maki, ya, yang insya Allah nantinya akan menyampaikan materi keluarga yang baik berawal dari doa. Lanjutan dari keluarga Imran penjaga Al-Aqsa. Pastinya kita ingin langsung mendengarkan tausiah dan ilmu yang akan disampaikan oleh Abi. Kepada Abi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, tabarakallah, ketika kita mengambil satu tema yang sangat dahsyat sekali. Keluarga baik itu diawali dengan apa? Doa. Sebenarnya, iya,
Kenapa keluarga yang sangat baik ini bahkan berkah diawali dengan doa? Jawabannya simpel. Karena apa? Karena tidak ada di dalam perilaku yang kita lakukan di dunia ini kecuali kita ini harus dimulai dengan doa. Apapun. Makan, doa. Iya, pakai baju, doa. Melepaskan pakaian, doa. Keluar rumah, doa. Apa coba? Tidak ada di dunia ini ketika kita melakukan sesuatu lalu lepas daripada doa. Tapi saya bisa melakukan sesuatu tanpa doa. Iya, tapi itu abtar. Abtar maknanya di sini terputus dari rahmat Allah dan berkah Allah. Masak, jadi masaknya. Tapi jangan disalahkan. Makanan yang kita makan hasil pasakan itu malah tidak jadi energi baik. Bahkan makanan yang kita makan hasil masakan itu malah tidak jadi kesehatan. Jawabannya jangan dicek dulu ini salah masak apa, terlalu apa. Yang dicek itu doa apa tidak sebelum memasaknya. Sekecil apapun diawali dengan doa. Masya Allah ta'ala. Iya, tidak ada yang namanya pergerakan seorang muslimin muslimah tanpa doa. Allahu Akbar. Sampai kalimatnya untuk diperintahkan kepada kita dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Itu kan umum. Seakan-akan mengatakan mintalah kau kepadaku dalam segala hal, aku akan kabulkan. Jadi ud'uni astajib lakum, minta kau padaku, ini perintah. Minta kau padaku dalam kurung segala hal, dan ini dalam kurung yang kedua itu perintah. Berarti setiap di antara kita sedang berdoa itu sedang ibadah. Dikabulkan itu bonus. Pengabulan doa itu bonus. Doanya sendiri itu ibadah. Ulangi lagi, doanya itu ibadah karena sedang menjalankan perintah Allah. Dikabulkan doanya itu mah bonus, tapi pasti dikabulkan. Karena apa? Karena Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum. Ud'uni maknanya adalah mintalah padaku. Berarti saat kita meminta, saat kita berdoa, sebenarnya kita sedang apa? Ibadah. Sedang ibadah. Iya, saat kita berdoa itu sedang ibadah. Astajib lakum, jaminan dari Allah, aku akan kabulkan doa. Jadi saya ingin sampaikan, tidak ada keluarga yang akan diberikan kebaikan kecuali keluarga itu setiap langkahnya, setiap rencananya, setiap harapannya, setiap angan-angannya ditaburi dengan doa dan doa dan doa dan doa. Itulah bumbu kehidupan dalam rumah tangga, itu doa. Ya. Bahkan sebaiknya kalau kita pernah mendengar ucap mengatakan kalimat assalamualaikum, apabila ada orang assalamualaikum bersalaman lalu sedang berjalan, lalu di sini ada pohon terus harus terpisah, yang ini ke kanan yang ini ke kiri, jumpa lagi, apa yang diucapkan? Salam lagi kan? Nah, sama istri berapa kali jumpa tapi salamnya berapa kali? Masuk ke kamar suaminya assalamualaikum. Iya, Masya Allah. Iya, lalu apa lagi? Suaminya ke dapur sebentar, suaminya masuk assalamualaikum. Sekarang berapa kali kita terpisah dengan istri dalam satu rumah, tapi assalamualaikumnya kapan? Iya, padahal itu doa. Itu kadang-kadang kita, punten ya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ini kadang-kadang kita lupa dalam masalah ini. Kita aja kalau bersalaman assalamualaikum dengan teman kita, lalu sedang jalan berpapasan sebentar terpisah dengan pohon saja, satu kanan satu ke kiri, begitu jumpa lagi katakan assalamualaikum. Bisa nggak kita mengatakan assalamualaikum setiap mau masuk kamar kita assalamualaikum? Iya, Masya Allah. Begitu dengan mengatakan tiba-tiba kalimatnya hanya terpisah sebentar, kita katakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu doa, dan itu sebaik-baik doa yang setiap muslimin muslimat ucapkan. Assalamualaikum, keselamatan untukmu dunia akhirat. Yang dicari karena masih sama kita, selamat. Ya, assalamualaikum, mau dipanjangkan lagi warahmatullah, panjangkan lagi wabarakatuh. Ini punten, kalau teman-teman bisa mengetahui dengan 3 doa ini saja, antara suami istri saling melontarkan setiap harinya, Masya Allah, kedamaian, ketentraman, kenyamanan itu ada. Kita berbicara tentang wah panjang, ternyata yang dicarikan cuma 3. Coba, apa coba yang kita cari? Selamat, rahmat, berkah, selesai.
Kita mau apa coba? Mau selamat kan? Iya, assalamualaikum. Terus apa? Dapat rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Setelah itu berkah. Yang dicarikan di dunia itu. Ingin selamat dunia akhirat, ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat, dan ingin dapat berkah. Tempat yang kita tinggali ingin berkah, harta yang kita miliki ingin berkah, ilmu yang kita punya ingin berkah. Semuanya berkah, semua berkah. Berkah yang dicari itu sebagai mukminin mukminat, dan itu ada di dalam doa yang disampaikan oleh Nabiullah Adam pertama kali. Punten, pertama kali apa? Pertama kali berjumpa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengatakan ketika Nabi Adam berjumpa ataupun berhadapan dengan para malaikat, Nabi Adam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengatakan hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu lidzurriyyatika. Ini adalah ucapan tahiyat itu apa? Boleh dikatakan salam hormat. Di situ ada doa untukmu dan untuk apa? Dzurriyyah, keturunan-keturunan. Jadi kalau digambarkan sekarang, awalilah dengan doa. Doa yang apa? Paling mudah. Suami istri, assalamualaikum. Masya Allah. Suaminya mau ke kantor, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cipaka-cipikinya mah kena, salamnya nggak ada. Aduh kagok ini. Apa namanya? Nggak pas gitu. Ya saya berangkat dulu ya, nah. Ya udah. Mana assalamualaikumnya? Assalamualaikum. Anak juga assalamualaikum. Iya. Maka biasakan ini awali dengan doa, karena keluarga baik ini pasti akan diawali dengan sebuah doa. Ini sebagai mukaddimahnya yang digambarkan. Doa itu luar biasa. Iya. Bahkan punten, doa yang terbaik untuk keluarga apa ya? Karena ini kita mulai dengan doa keluarga. Masya Allah. Antara kita tabadul. Tabadul itu adalah saling melempar, saling bergantian mengucapkan salam. Iya. Kenapa? Punten, karena kita tidak tahu malaikat yang mana saat mendengarkan kita dan mengaminkan doa ini. Bahkan punten, dilarang dalam perkataannya Rasulullah SAW bersabda dalam tegas sekali, tajannub, hindarilah ad-du'a alaika wa ala auladik, iya, wa ala azwajik. Jangan pernah berdoa ataupun kata-kata yang tidak baik, yang berdekatan seperti doa untukmu, untuk anakmu, untuk pasangan hidupmu. Hati-hati. Karena kita tidak tahu kapan malaikat lewat dan mengaminkannya. Kita tidak tahu. Bapak mah dibilangin susah ya. Seakan-akan kata malaikat, amin. Susah lah dibilangin. Iya. Ibu gimana sih bu? Kenapa? Begini. Ibu kok begini? Subhanallah, amin. Hati-hati seperti itu. Hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu saat mengucapkan di situ ada unsur, ada semacam doa, lalu malaikat yu'aminu, malaikat mengaminkan. Kalau antara suami istri itu jarang, bahkan tidak pernah terjadi kemungkinan. Tapi kalau ada kepada anak, terkadang orang tua selalu ada. Kok anak diikutkan? Iya. Kenapa? Karena anak tuh bagian daripada keluarga. Iya, terkadang dengan mengatakan, ini pokoknya rasain nanti mudah-mudahan anak kamu seperti kamu ini. Nanti anaknya akan demikian. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan seperti kamu. Astagfirullah. Saya selalu menyampaikan punten. Saya beberapa kali menyampaikan kisah ini karena terjadi di kakak kelas kami. Qadarullah. Iya. Boleh dikatakan saya tidak terlalu akrab dengan orang ini, tapi saya tahu. Sering ngobrol, ketemu lagi di kuliahan, lagi ujian. Sahabat kami ini, kakak kelas kami ini orang Saudi, iya, lagi kuliah di sana. Biasa belajar, karena besoknya ujian. Di rumahnya kita, di asrama, mereka di rumah. Ceritanya belajar, lalu belum selesai belajarnya, kira-kira sudah sampai jam 10 menjelang jam 11 malam. Ngantuklah di rumah, nggak ada teh, nggak ada kopi, nggak ada apa. Iya, hanya izin sama siapa? Sama bapaknya. Pak, izin keluar. Mau apa? Beli minuman, biar nggak ngantuk. Malam nak, yang ada aja lah di rumah gua. Nggak bisa.
saya pengen sesuatu yang disebutkan lah makanannya atau minum. Nggak boleh nak, ini jam 10:30 nak. Diam. Bicaralah ke ibunya. Bu, aku ngantuk bu, tolonglah bu, saya mau keluar bla 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 bla, cuma bapak nggak izinin. Ibunya bilang ke bapaknya, bentar, ini pun salah satu kekeliruan dalam rumah tangga. Tidak ada kekompakan di situ. Bila mengatakan ucapannya, Pak, tolonglah kasih izin dong Pak. Kasihan anak tuh mau belajar, tolong kasih izin untuk minuman beli. Itu seakan-akan ketidakkompakan suami istri. Apabila A dikatakan suami, dukung istri. Apabila B katakan istri, dukung oleh suaminya. Paling tidak nanti musyawarah dulu, tapi tetap dukungan yang pertama. Kalaupun mau membolehkan, jangan datang dari istrinya, tapi panggil lagi oleh bapaknya. Dia mengatakan, jadi kamu kenapa? Seakan-akan yang tadi melarang bapak, yang sekarang membolehkan juga adalah bapak. Iya. Kalau ini tiba-tiba ibunya bilang, Pak, tolong dong Pak diizin depan anaknya. Marah suami. Ya udah, nih kunci mobilnya. Sekalian gak usah balik lagi deh. Coba ya. Sekalian gak usah balik lagi. Hah? Apa yang terjadi? Berangkat anak itu, ditunggu jam 12 belum datang. 12:30 belum datang. Resah. Begitu keluar, gak jauh dia belokan, itu sudah banyak polisi pakai lem, gak boleh ada orang datang ke sana. Ternyata mobilnya sudah terbalik. Dilihat orangnya sudah gak ada, sudah di kamar jenazah rumah sakit. Coba kalimatnya ini, jadi awalilah segala sesuatu dalam rumah tangga, dalam keluarga itu tidak terucap dari suami ke istri, dan istri ke suami, dari orang tua ke anak, kecuali kalimat baik. Kalimat yang Masya Allah mengandung sebuah doa yang luar biasa. Itu gambarannya. Jadi kalau mengatakan tema yang dikatakan seperti simple, tema ini berat banget ini. Iya. Kenapa? Karena keluarga yang baik diawali dari doa. Betul. Subhanallah. Doa dari apa? Ini yang pertama dengan mengatakan, saya sampaikan, poin pertamanya selalu mengucapkan salam. Karena ini adalah doa yang kita harapkan keselamatan. Ini pertama. Dan jangan sekali-kali kita mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena apa? Karena kita tidak tahu saat itu siapa yang mengaminkannya. Maka katakan yang baik-baik. Ini pertama. Itu disimak dan jaga kata-kata ini. Iya. Bahkan mungkin tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais sampai menyebar beritanya kan. Itu sampai beliau mengatakan, saya jadi imam itu karena doa orang tua. Saya jadi imam itu karena doa orang tua. Subhanallah. Sudah tahu kisahnya semuanya kan. Karena kebandelannya, atau bukan bandel, ya nakal anak-anak lah. Tapi rasa yang ada di dalam orang tuanya, sambil sujud dia katakan, jadikan anakku imam Masjidil Haram. Jadilah imam Masjidil Haram. Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bercerita dengan saya ketika kami berdua sebelum mau khutbah Jumat. Saya datang duluan karena memang ada ngobrol dulu. Ternyata beliau ajak ke kamar tempat iktikaf beliau. Iya. Beliau cerita dengan mengatakan kata-katanya, abang ini kayaknya jadi seperti ini doa orang tua. Kenapa? Abang itu ceritakan. Ibu tuh kalau marah bilangnya, kamu jadi ulama yang sugih, jadi ulama yang sugih. Itu selalu begitu. Dan itu masih terngiang-ngiang di telinga abang itu. Subhanallah. Itu ucapan beliau itu. Jadi kenapa kita tidak mengatakan ucapan kamu jadi hafid Quran nak? Kamu jadi paham tentang Quran nak? Kamu jadi alim nak? Ahli fikih nak? Kan keren begitu kan bilangnya. Subhanallah. Jadi kalau aduh nak, kamu tuh jadi hafid nak, jadi hafizah nak, alim nak, paham fikih nak. Anaknya bengong aja, kok marahnya begini sih? Ini adalah amin luar biasa. Tidak layak orang tua ataupun suami istri mengeluarkan kata-kata ataupun doa yang buruk. Karena sebuah keluarga yang baik diawali dari doa. Masya Allah. Tadi saya sampaikan. Dua, doa apa yang terbaik lagi dalam sebuah rumah tangga? Nih, punten. Doa yang terbaik dalam rumah tangga adalah punten. Tidak ada yang namanya penghalang keluarga menjadi keluarga sakinah kecuali satu masalah. Apa? Dosa.
Dosa itu jangankan dalam keluarga, dalam pribadi aja jadi ganjelan. Teman-teman, kalau mau buka sesuatu, mau bisnis, mau apa, tiba-tiba ini mau maju, kok nggak berhasil? Ini tinggal intifak tanda tangan, kok nggak berhasil? Ada apa ya? Kira-kira ya? Coba renungkan. Kayaknya terganjal, terhalang dengan dosa. Karena dosa ini menghalangi kebaikan yang akan kita raih. Mana dalilnya? Terlalu banyak. Tapi satu saja agar kita bisa memegangnya. Nabi Adam kurang indah apa di sorga? Nabi Adam apa di sorga? Dikeluarkan dari sorga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Karena satu kesalahan, karena satu dosa. Iya kan? Nabi Adam keluar dari sorga karena apa? Satu dosa. Apa? Makan buah khuldi. Iya. Subhanallah. Siti Hawa dikeluarkan juga dari sorga karena satu kesalahan. Bukan merayu Adam, tidak ada. Kesalahan Siti Hawa itu adalah diam ketika Nabi Adam melakukan kesalahan. Siti Hawa tahu Adam ini melakukan kekeliruan. Adam ini sedang mengambil buah khuldi lalu akan dimakannya. Siti Hawa tahu, tapi Siti Hawa diam. Kenapa? Nggak enak sama suami. Ternyata apa yang terjadi? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Keluar dua-duanya dari surga. Allah mengeluarkan sepasang suami istri dari surga. Dan ternyata dikeluarkan dari surga bukan hanya disimpan di bumi, tapi dipisahkan dua-duanya. Ingat itu, dipisahkan dua-duanya. Kenapa? Karena dosa. Ulangi lagi, punten. Yang menyebabkan ketidakharmonisan, ketidakbaikan dalam rumah tangga. Ketika satu, dosa. Dua, diam ketika melihat pasangan berbuat dosa. Andai karena pasangan aman, anak berarti. Karena anak bagian daripada keluarga. Nah pada waktu itu kan belum ada Qabil, belum ada Habil. Iya, baru berdua. Hawa terdiam ketika melihat Adam berbuat salah. Lalu akhirnya Hawa dikeluarkan. Dari mana? Dari surga. Karena satu kesalahan, diam. Seakan-akan apabila istri melakukan dosa, suami melakukan dosa, atau dikatakan kesalahan, maka pertama hukumannya adalah bisa jadi yang namanya punten hilang nikmat keluarga. Iya. Ataupun istri melihat kekeliruan suami, suami melihat kekeliruan istri, ataupun orang tua melihat kekeliruan anak, lalu diam dengan maksiat ini, kekeliruan ini, siap-siap kehilangan nikmat. Kehilangan nikmat. Tapi Abi Maki, itu kan Adam dan Hawa dipisahkan. Iya, kalau kita kan selalu bersatu, bisa bersatu jasadnya, tapi hatinya tidak saling menikmati. Hampa. Suami istri jadi hampa, dekat tapi hampa saja. Apa penyebabnya? Tolong cek. Doanya ada. Siapa yang kasih tahu? Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah penghancur daripada hampaknya hubungan rumah tangga. Rabbana. Lihat-lihat. Kalau di sini Nabi Adam berdoa Rabbana dzalamna anfusana, itu kami kan? Coba cek, tidak aku. Berarti ada sebuah petunjuk yang lain. Nanti kita bungkus lagi. Adam tidak pernah menyalahkan Hawa, Hawa tidak pernah menyalahkan Adam. Nggak ada salah-salahan. Suami istri ini kalau ada sesuatu yang menimpa terhadap keluarga, jangan mama sih, bapak sih, tidak ada. Contohnya dari sana itu nggak ada. Hadapi bersama. Hadapi bersama. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan Hawa, kamu kenapa diam ketika aku berbuat salah? Nggak ada. Hawa pun mengatakan, kamu sih gara-gara kamu aku keluar juga dari surga. Nggak ada. Tapi kalimat Rabbana dzalamna anfusana, andai dalam rumah tangga mencari siapa yang salah, gak beres. Tapi dalam rumah tangga itu mencari bagaimana cara menyelesaikan hal yang sedang dihadapi. Maka doanya adalah tadi, Rabbana dzalamna anfusana. Karena apa? Karena tidak ada di antara suami istri punten, imma suaminya melakukan kekeliruan atau istrinya melakukan kekeliruan, dalam artian mungkin lalai sholat, mungkin lalai untuk zakat, mungkin ia istilahnya lalai untuk kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah.
tidak pernah perhitungan antara halal haram, tidak pernah membidik bagaimana sebaiknya sholat. Seperti itu. Maka dengan mengatakan ucapannya selalu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tolong jadikan, kibarkan doa itu di setiap rumah. Suaminya doa itu, istrinya doa itu. Masya Allah. Kenapa coba? Punten. Adam dikeluarkan dari sorga, Hawa dikeluarkan dari sorga. Bukan hanya dikeluarkan, dipisahkan. Adam dan Hawa ketika turun ke dunia tidak bersatu, tapi terpisah. Lalu keinginan Adam ingin berjumpa dengan Hawa. Keinginan Hawa pun demikian. Keinginan Adam ingin kembali ke sorga, Hawa pun demikian. Tolong cek apakah ada doa Adam mengatakan, ya Allah jumpakan aku dengan Hawa, kembalikan aku ke sorga. Tidak. Yang ada itu apa? Ampuni dosa. Karena apa? Karena tahu yang menyebabkan keluar dari sorga dan terpisah dengan Hawa itu adalah dosa. Hampa rumah tangga tanpa minta ampun kepada Allah. Keluarga yang baik yang diawali dengan doa. Doa apa? Masing-masing dan minta ampun kepada Allah. Itu dia. Subhanallah. Sebetulnya pintunya ada, tinggal dibuka kuncinya teman-teman. Usikum wa iyaya nafsi taqwallah. Iya kita tahu sebenarnya kalimatnya iya tahu, tinggal diikuti. Oh iya ya, saya doa itu hafal. Assalamualaikum di sini hafal semua. Doa Rabbana dzalamna anfusana kita hafal semuanya. Itu gambarannya. Subhanallah. Ini adalah doa yang kedua. Karena keluarga yang baik diawali dengan doa. Masya Allah. Salam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Ini akhirnya apa? Allah jumpakan Adam dan Hawa. Masya Allah. Allah jumpakan Adam dan Hawa. Dan setelah berjumpa antara Adam dan Hawa, Masya Allah, Allah hidupkan dalam keluarga sakinah, saling menjaga. Maka kalau dalam perkataannya falaqiya di Arafah, jumpanya di Arafah, bukan semata-mata kalimatnya Arafah itu Arafah yang kita kenal saja, tapi maka dia berjumpalah fa'arafa bainahuma, ataupun arafa nafsa. Kalimatnya kenapa dikatakan maka dia berjumpa di Arafah? Kalau secara bahasa, maka saat dia berjumpa akhirnya dia memahami kesalahannya, kekeliruannya, tujuannya, maka arif nafsa. Sekarang coba kalimatnya, ketahuilah diri kita. Kita menikah untuk apa? Kita menjadi suami untuk apa? Kita punya istri untuk apa? Istri pun mengatakan, saya punya suami untuk apa? Saya sebagai istri tugasnya apa? Saya sebagai ibu tugasnya apa? Saya sebagai suami tugasnya apa? Saya sebagai ayah tugasnya apa? Arif nafsak. Coba, istilahnya kenalkan dirimu. Paling tidak untuk siapa? Untuk diri kita. Ya Allah, saya sebagai suami, tugas saya suami apa ya? Ayo belajar. Ya Allah, saya sebagai ayah, tugas saya sebagai ayah apa ya? Ayo belajar. Ya, saya sebagai istri, tugas saya istri apa ya? Ayo belajar. Saya sebagai ibu, tugas saya sebagai ibu apa ya? Itu gambarannya. Sehingga punten Al-Quran tegas dengan kalimatnya. Tugas kalian berdua ini adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugasnya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi keluarga yang hebat itu adalah keluarga yang saling menjaga dari kerugian yang sesungguhnya. Apa? Neraka. Itu paten sekali. Subhanallah. Gambarannya sungguh sudah apa namanya? Jelas sekali. Ketika dia mengatakan kalimatnya Adam dan Hawa ketemu di Arafah. Maksudnya apa? Ketemu di Arafah akhirnya saling mengenal dirinya, saling mengenal tugasnya, saling mengenal kekeliruannya, saling tahu apa yang harus diperbaikinya. Pelajaran. Oh, berarti ingat, dosa menyebabkan hilangnya nikmat. Oh, ternyata diam ketika melihat sesuatu yang salah dalam rumah tangga berarti akan kehilangan nikmat. Maka saling jaga, saling memperingati. Dan dalam sebuah bahtera, untuk apa? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Ini uraiannya. Berarti saya harus menjaga diri saya dan keluarga saya dari api neraka. Betul, itulah tugasnya. Subhanallah. Sehingga tinggal dicek dalam mata, oh berarti keluarga harus dijaga sampai surga semuanya. Masya Allah, tabarakallah.
Maka disitulah doa yang ketiga. Subhanallah, dalam Al-Quran ada kata-kata yang paling teman-teman sering dengar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa ketiga itu. Gimana? Subhanallah, punten. Gimana keluarga kita ini akan menjadi keluarga yang apa? Menjadi keluarga yang apa? Keluarga yang boleh dikatakan kalimatnya keluarga terhormat di hadapan Allah. Keluarga yang Masya Allah sakinah di hadapan Allah kalau kita tidak pernah doa kepada Allah. Iya. Yang ketiganya dengan mata Rabbana hablana min azwajina. Hablana itu adalah hablana itu boleh katakan hadiahkan, berikan kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan kami. Iya. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun artinya penenang hati dan penyejuk jiwa. Masya Allah. Jadikan istriku dan anak-anakku penenang hati dan penyejuk jiwa. Jadikan suamiku lil muttaqina imama, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Kalimatnya yang dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tolong itu juga kibarkan di rumah kita selalu doa itu. Agar Allah menghadiahkan kepada bunda suami yang lil muttaqina imama. Agar Masya Allah ikhwah mendapatkan istri yang dikatakan dan anak dikatakan qurrata a'yun, penenang hati dan penyejuk jiwa. Masya Allah, penenang hati, penyejuk jiwa. Itu yang dikatakan tugas perempuan. Coba cek, laki-lakinya harus jadi apa? Lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang bertakwa. Simpan dulu nanti ketakwaan. Yang seperti apa takwa ini? Lalu perempuannya dikatakan qurrata a'yun, penenang hati dan penyejuk jiwa. Kenapa? Tenang hati, sejuk jiwa, bahasa Arab lainnya adalah sakinah. Itu gambarannya. Tenang hati, sejuk jiwanya, sakinah. Punten. Dan ini adalah tugas daripada akhwat. Tugas daripada itu. Karena Siti Hawa ketika ditanya oleh Nabi Adam dengan mengatakan bi ayyi amri ma khuliqti, untuk apa kau ditugaskan, untuk apa kau diciptakan, tugasmu itu apa? Kata Hawa mengatakan liyakunu sakanan lak, aku ditugaskan untuk membuat engkau tenang, tentram, sakinah. Itu gambarannya. Jadi kalau seandainya suami, Masya Allah, kalau akhwat bertanya, saya udah jadi sakinahnya buat suami saya apa belum ya? Gambarannya tenang. Paling gampang dengan mengatakan Masya Allah, betah nggak ketika diajak ngobrol, paling tidak telepon. Kalau telepon, kalau yang namanya menjadi sakinah suaminya, Pak, ya oke, ya siap, oke, ngapa ya oke, ya udah ya, itu belum jadi sakinah itu pun. Iya, pengen buru-buru itu belum jadi sakinah itu. Belum pipis, ya. Tapi setiap ditelepon itu belum pipis. Kenapa? Punten, ini introspeksi buat kita. Bukan saya mengatakan itu tapi kalau iya, tapi apa namanya? Tiktaknya itu apa? Panjang. Tiktaknya kata-katanya oh iya. Terus bagaimana jadinya? Terus bagaimana? Tapi kalau mengatakan di awal dengan mengatakan sorry dah, saya lagi rapat, saya lagi buru-buru. Oke, oh iya, itu ngerti. Tapi lagi santai, lagi apa kata-katanya, jadi dia pengen cepat ngekat pembicaraan. Itu salah satu dengan mata pertanyakan kalimatnya. Ini bukan buat laki-laki, tapi buat apa? Buat akhwat. Iya, ada apa kira-kira ya? Itu gambarannya. Punten. Iya, ini hanya perkataan para ulama dengan mengatakan sakinah ini, Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah dengan Siti Aisyah, kapan? Kalau berjumpa, kalau berbicara, nggak mau buru-buru, tenang, santai. Bayangkan saat Rasulullah mau ke masjid aja, mau berangkat ke masjid, iya, Siti Aisyah tuh nunggu di depan. Lewat, ditanya, ke masjid ya Rasulullah? Rasulullah tahu mau ke masjid, nggak bilang, gamatan, ya iyalah, masa mau ke pasar pakai baju gini?
Masa mau tidur pakai baju gini? Tapi dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, iya, kata Rasulullah, ada yang diinginkan dari saya? Masya Allah. Punten, kalau ada kata sakinah, jadi gantian. Lagi di mana? Lagi di makanan ini, suaminya mau dibungkus, itu udah jadi sakinah istrinya itu. Masya Allah. Kenapa? Ingat. Mau di mana? Ketika mengatakan jangan pesan ya, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau mau dibungkus, kenapa? Karena punten, ini penting sekali. Lihat, saya gambarkan ke Rasulullah. Rasulullah setelah sholat Isya diambil, ditanya, atau setelah sholat duhur ditanya, ya Rasulullah, kami ada azimah, ada makanan di rumah, datang ya Rasulullah ke rumah kami ya Rasulullah, datang ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, oh terima kasih, mohon maaf, saya ada keperluan di rumah. Oke, jalan. Satu lagi pun demikian, satu lagi pun ditolak, beberapa minggu ditolak, ini ditolak, itu ditolak, ini ditolak, ini ditolak, beberapa orang ditolak. Akhirnya susah mengajak Rasulullah. Tiba-tiba ada orang, Rasulullah hadir. Ibu bapak tahu ternyata apa? Rasulullah simpel. Rasulullah jawabannya apa? Ketika, ya Rasulullah, kenapa di rumah kami enggak, di rumah fulan enggak, di rumah fulan enggak, tapi di rumah ini mau? Ada apa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah enak sekali. Iya, karena dia mengajak, bukan mengajak aku saja, tapi juga mengajak istriku, karena aku tidak bisa makan kecuali bersama Aisyah. Subhanallah. Gagah banget itu. Jadi kalau mengatakan ucapannya, kalimatnya, kalau sekarang, datang ke rumahku ya, bawa istrinya biar makan di rumah saya, ajak itu tuh. Subhanallah. Ini mah jangan bawa istri ya, la haula wala quwwata. Ini kenapa Rasulullah datang? Iyalah, kamu ngajak saya aja, makanya saya enggak. Kenapa? Karena ini jatah istri saya. Ya, tapi fulan ngajak, ya Rasulullah, makan di rumah saya, sekaligus ajak Aisyah. Maka Rasulullah kata, oke, datang. Karena dia bukan mengajakku saja, tapi dia mengajak istriku. Allahu Akbar. Coba kalau sekarang, kalau mengajak temannya laki-laki, itulah caranya. Iya, tapi katanya dengan mengatakan gimana caranya ucapan kalimat itu. Jangan kebalik mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ini Rasulullah saking apa? Ini tidak mau apa? Tidak mau jauh dengan pasangannya. Masya Allah. Iya, kita kembali lagi. Yang ini digambarkan ternyata doa tadi dengan mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tugas laki-laki lil muttaqina imama. Tugas perempuan, tugasnya adalah apa? Menjadikan sakinah. Tanda-tandanya tadi, Masya Allah, yang paling gampang, paling mudah itu adalah suami betah di rumah. Itu sakinah. Kalau sudah ke rumah, udah enak di rumah, sakinah. Maka adanya anak, gimana anak ini membuat keluarga lebih sakinah. Iya, situasi lebih sakinah, lebih nyaman, lebih tentram. Itu gambarannya, Masya Allah. Jadi kalau digambarkan mengatakan sakinah, ya itulah ketentraman hati. Masuk ke rumah, masuk ke tempat tinggal, ngelihat anak, menjadi betah, menjadi nyaman. Dikit-dikit pengen pulang ke rumah, ingin pulang ke rumah, ingin keluar ke rumah. Itulah yang namanya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Siapa yang membuat surganya? Ya itu adalah istrinya, anak-anaknya. Suami lil muttaqina imama. Punten, takwa itu seperti apa? Simpan baik, ini kunci buat laki-laki. Ajak istrinya. Pertama, punten, ajaklah keluarga untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Itu lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang bertakwa. Ajaklah suami yang selalu bersyukur kepada Allah. Apapun didapatkan. Alhamdulillah ya Maya, hari ini kita ruginya cuma 10 juta, orang lain menggede. Alhamdulillah ya Maya, kita mah ruginya sekarang cuma 1 miliar, orang lain mau bermiliar-miliar. Alhamdulillah ya, ada tabungan di akhirat ya, nanti orang yang nipunya ketemu di akhirat ya, isinya bengong. 1 miliar Pak. Bisa jadi gitu. Pokoknya kata alhamdulillah itu suaminya yang giring gitu loh. Karena apa? Lihat, istri siap diajak sengsara oleh suaminya selagi suaminya jujur dan baik. Tapi istri tidak bisa diajak oleh suami ketika suaminya tidak jujur dan tidak baik. Kalau wanita manapun siap diajak sengsara, oke mah, saya mau diapa, tapi asal ditanya di sini siapa. Benar itu perkataannya.
Kenapa? Jujur, kalau laki-laki sudah mencintai, itu menyerahkan pikirannya. Tapi kalau perempuan sudah mencintai, punten hatinya diserahkan. Itu perempuan bedanya. Kalau laki-laki, buktinya laki-laki mencintai itu pikirannya. Apa yang terbaik? Apa yang dilakukan? Itu pikirannya. Tapi kalau perempuan sudah mencintai, itu hatinya diberikan. Hatinya diberikan. Makanya subhanallah, perempuan itu hatinya itu lebih cepat daripada pikirannya. Kalau laki-laki pikirannya lebih cepat daripada hatinya. Makanya harus pahami itu. Kadang-kadang dengan mengatakan, mama sih nggak mikir, itu biasa itu. Istrinya bilang, papa nggak pakai perasaan. Nah itu dia. Kenapa? Karena itu apa namanya? Itu coba gabungkan itu untuk membina rumah tangga antara pikiran dan hati. Itu untuk mendidik anak, keren banget itu. Keren. Kadang-kadang saya melihat anak saya 3 orang ini gitu ya. Karena saya pakai pikiran, saya nggak tembus tuh ke hatinya. Tapi Uminya Maki pakai hatinya dan mengatakan, ini kayak perasaan Umi begini. Baru saya pikirin, oh iya ya. Lalu saya katakan, kayaknya begini. Saya mengandalkan pikiran, dia mengandalkan perasaan. Kalau digabungkan, ketangkep anak itu. Maksudnya apa? Kepegang anak itu. Iya, coba gabungkan gitu ya. Tapi tolong hargai ketika suami pikirannya, perempuan perasaannya. Kadang-kadang ketika bicara ya, ngobrol. Tiba-tiba Uminya nyolek. Tadi kok ngomongnya gitu ya? Kenapa? Kok gini? Kok kamu bisa paham ke situ ya? Kenapa? Hatinya bisa memahami. Tapi kalau kita, enggak sih kayaknya, enggak ke sana. Saya pahamnya begitu karena menggunakan ini gunakan ini. Maka tolong rembukan masalah ini untuk membina rumah tangga. Jadi ulangi lagi. Laki-laki yang bisa mengajak perempuan ini istrinya untuk selalu bersyukur pada Allah. Nggak ada kata-kata yang namanya punten, aduh kayaknya aku nggak mampu, aduh kayaknya aku nggak siap, aku kayaknya nggak bisa, aku kayaknya lemah. Itu punten. Laki-laki punten bahasanya dengan boleh saja mengatakan seperti itu, tapi punten saat itu sedang menyimpan kewibawaannya. Gambaran. Iya, laki-laki harus alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, segar. Padahal dalam hati hancur gitu ya. Tapi dia senyum dengan mata tenang. Begitu istrinya pergi, ada tegar lagi. Tapi punten, dalam keadaan seperti itu, punten, nanti kita simpan untuk sinkronkan baik-baik. Iya. Tapi yang jelas, laki-laki lil muttaqina imamah selalu mengajak istrinya dan keluarganya selalu apa? Syukur. Kedua, selalu mengajak keluarganya untuk selalu bersabar. Itu laki-laki lil muttaqina imamah. Kapan dinasehati akhwat oleh ikhwah oleh suaminya untuk bersyukur? Kapan diajak oleh suaminya untuk bersabar? Subhanallah. Sabar itu bukan berarti saat musibah saja. Sabar yang paling menyulitkan itu adalah sabar ketika apa? Mendapatkan kebaikan. Subhanallah. Sabar itu. Betul. Sabar ketika sedang mendapatkan kebaikan, sabar. Kadang-kadang ya kita sabar itu kira-kira ketika sedang mendapatkan kesulitan. Itu mah insya Allah lulus. Iya, tapi saat mendapatkan kebaikan, kesabaran itu kadang-kadang sirna. Iya, jadi ajaklah keluarga untuk selalu bersabar. Ulangi lagi, suami ajak keluarga untuk apa? Syukur. Suami ajak, ini lil muttaqina imamah ini, ngajak keluarga selalu bersabar. Ketiga, ajak keluarga selalu istiqomah. Sudah mulai kajian, ajak istiqomah. Sudah mulai yang namanya sedekah mingguan, ajak istiqomah. Iya, sudah mulai qiyamul lail, ajak istiqomah. Sudah mulai belajar Quran, ajak istiqomah. Suami. Maka kalimatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tahu qawwam? Begini. Kalau ada tenda, kan bisa berdiri itu. Ketika ada satu tenda pojokannya doyong ataupun mail gitu ya, itu pasti tiangnya apa? Kurang bagus. Maka dirikan qawwam, dirikan, kuatkan tiangnya, dikokohkan. Laki-laki tugasnya adalah meninggikan tiang-tiang yang ada di rumah tangga yang kurang bagus. Apa? Kurang bersyukur, tiang pertama. Kurang sabar, tiang yang kedua. Istiqomah, tiang ketiga. Subhanallah. Itu gambarannya.
Ini yang harus dilihat. Maka qawwam itu artinya bukan laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Artinya apa? Bebas menyuruh perempuan sekehendaknya. Perempuan ada di jarinya. Bukan itu. Sehingga ada mengatakan, "Mah, nurutlah sama aku. Kenapa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa?" Itu tidak masuk di sini. Tapi maknanya saya seorang laki-laki harus mendirikan apa dalam rumah ini yang kurang. Qawwam. Ternyata tiangnya tumpah. Tadi baru saya sampaikan. Syukur, itu tiang pertama. Sabar, tiang kedua. Istiqomah, tiang ketiga. Kapan syukur? Saat nikmat. Masya Allah. Sabar secara keseluruhan. Padahal punten, syukur ini saat nikmat bagus, tapi saat kesulitan masih bersyukur jauh lebih bagus. Ya, sabar saat kesulitan. Namun subhanallah, sabar saat mendapatkan kebaikan jauh lebih bagus. Istiqomah. Nah, kalau istiqomah ini satu jalannya adalah saat dalam keadaan baik, tolong jaga istiqomah, saling menasihati. Pak, udah tahajud Pak? Pak, sudah duha Pak? Sudah istighfar? Itu kalimatnya. Kalimat dalam Al-Quran, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang terbaik yang diucapkan oleh seseorang kecuali kata-kata itu untuk mengajak kebaikan di jalan Allah. Dan tidak ada kata-kata yang paling baik yang diucapkan oleh suami kecuali saat mengajak kebaikan kepada istri. Dan tidak ada kata-kata yang diucapkan terbaik dari istri kecuali saat mengajak kebaikan kepada suami. Itu kata-kata terbaik. Ma, sudah makan obat? Itu biasa. Pak, sudah sarapan? Itu biasa. Jauh lebih berharga kata-kata ini ketika ada satu kalimat, Pak, sudah sholat subuh? Pak, sudah baca Quran? Ma, sudah zikir? Masya Allah, itu kata-kata terbaik yang ada di mana suami istri. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Iya, tidak ada perkataan yang terbaik, yang terindah yang disampaikan oleh pasangan suami istri kecuali apa? Saat apa? Dia mengatakan kata-kata yang mengajak kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Simpan itu. Iya. Jadi punten, tiang yang pertama syukur, tiang yang kedua sabar, tiang yang ketiga istiqamah. Terutama Masya Allah, luar biasa obrolan yang sangat indah dengan ayahanda kami tadi di tempat makan ini. Masya Allah ya, kalau beliau ini tidak pernah kalimatnya punten, nasihat untuk kita semua. Keluarga yang harmonis. Punten, kalau dibilang apa ya namanya ya, keluarga yang mesra bahasanya. Keluarga yang mesra ini adalah yang sanggup dua-duanya qiyamul lail. Itu keluarga mesra. Mesra itu bukan diposting di IG berduaan, pegangan tangan, suap-suapan, apalagi yang ada sekarang. Tiba-tiba main tendang-tendangan itu tidak. Astagfirullahaladzim, itu pukul-pukulan, la haula wala quwata illa billah. Memang ini lagi serius di rumah tangga ini sekarang. Beneran, rumah tangga itu lagi serius. Makanya mohon doanya. Kami pun kebetulan kami ada asrama di sana kan, dan kita sudah siapkan tempatnya. Insya Allah itu khusus nanti di akhir pekan setiap bulan itu cuma Jumat, Sabtu, Ahad pulang itu Pak Sutri saja mondok. Yang akan kita bahas itu adalah bagaimana keluarga yang namanya dalam Al-Quran dan Sunnah itu digambarkan. Contoh-contoh keluarga Nabi Ibrahim bagaimana, ya, Nabi ini bagaimana, Nabi ini bagaimana. Itu mungkin sekitar 8 atau 9 pertemuan itu masuk dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, pagi baru pulang. Itu insya Allah kami siapkan mungkin nanti setelah kami umroh baru dimatangkan ini. Iya. Kenapa? Karena banyaknya pasangan-pasangan suami istri yang mengira kalau nikah itu kamu istriku, aku suamimu, ini anak kita, ini kerjaan kita, ini rumah kita. Kalau seperti itu bukan namanya sakinah. Iya. Yang dikejar itu bukan itu. Kalau istri itu hanya melahirkan, lalu membesarkan, melahirkan, membesarkan, punten. Apa bedanya dengan apa coba? Dengan kucing. Iya benar. Cuma makan, melahirkan, nah kan mereka nggak ada pendidikannya. Pendidikan diserahkan kepada orang dan itu nanti kita apa sih fungsinya keluarga itu? Waduh, jawaban para ulama banyak sekali fungsinya untuk keluarga ini. Iya, tapi kita simpan dulu itu. Yang saya sampaikan, keluarga yang penuh dengan romantis, keluarga yang penuh dengan kemesraan. Abang,
Dalam hadis Rasulullah, apabila laki-lakinya bangun tengah malam, lalu bangunkan istrinya, nah, assalamualaikum, katakan assalamualaikum. Pernah dibangunkan oleh pasangan hidup dengan mengucapkan salam? Hebat. Baru bangun, melek udah didoain assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak bangun-bangun bilang assalamualaikum ahlul kubur gitu. Lagi nggak bangun-bangun ini, jangan sholat tahajud susah. Ya. Bahkan dalam hadisnya apabila pasangannya tidak bangun, rush, artinya apa? Percikan air saja atau dibangunkan, walaupun hanya dengan punten 2 rakaat dan 1 rakaat, walaupun itu, lihat teman-teman semuanya, atau sebaliknya suaminya yang bangun atau istrinya bangun, ajak untuk qiyamul lail. Apabila dua atau pasangan ini suaminya sholat, istrinya sholat, Masya Allah, itu adalah keluarga yang penuh dengan kemesraan. Itu hakikatnya keluarga yang penuh dengan romantis. Mengatakan, aduh maki kayaknya saya perbaikinya dari mana ini ya? Dari mana perbaikinya? Ya perbaiki dari awal itu. Apa tadi? Saling salam. Doa ini tadi digambarkan. Tapi yang jelas dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, ya Rob, keluarga yang indah ini adalah keluarga yang sanggup qiyamul lail, maka tolong istiqomah. Kira-kira dalam rumah tangga apa yang terbaik? Istiqomah. Iya, qawwamuna 'ala nisa, menegakkan terhadap rumah tangga apa yang kurang. Pertama, syukur. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, istiqomah. Yang ketiga, punten. Itu doanya yang tadi ada. Tidak mungkin kita dalam rumah tangga ini tidak ada ketiga. Makanya saling menasihati untuk istighfar. Coba. Karena apa? Punten. Istighfar ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat, iya, hampaknya rumah tangga, keringnya rumah tangga. Satu rumah, iya, tinggal satu rumah, anak ada, suami ada, setiap hari jumpa, kok kayak biasa aja. Nggak ada kayak, bukan gitu, rumah tangga itu bukan seperti itu. Keluarga itu bukan kayak begitu. Keluarga itu bukan hanya duduk bareng, makan bareng, perasaannya nggak ada rasa bangga, tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa canda, obrolan. Kalau tidak ada kayak itu bukan rumah tangga sebenarnya. Rumah tangga itu pengen deket terus. Rumah tangga itu kangen terus, dua-duanya itu. Andai kalimatnya saya agak biasa kok, agak biasalah. Jawabannya adalah coba perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau sudah memperbanyak istighfar, itu rasa cinta itu akan tumbuh kembali. Itu gambaran. Iya, ikhtitamnya sebelum kitanya jawab. Simpan baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi taqwallah. Jadi sekarang tugas sakanilak. Sakinah ada di akhwat. Tugas lil muttaqina imama ada laki-laki. Ajak keluarga syukur, ajak keluarga sabar, ajak keluarga istiqomah, dan ajak keluarga untuk taubat atau istighfar. Perbanyak kalimat ini. Usikum wa iyaya nafsi taqwallah. Lalu punten, ambil semuanya, Masya Allah, tabarakallah, dalam kalimat yang sangat luar biasa, kalimat yang sangat indah, Allahu Akbar. Punten, yang secara khusus saya sampaikan juga di sini, tolong bersyukur kepada Allah secara pribadi. Kalau akhwat mendapatkan ikhwah, ikhwah mendapatkan akhwat, caranya seperti Rasulullah tidak pernah lepas bersyukur kepada Allah telah mencintai Khadijah dan telah mendapatkan cinta Khadijah. Itu gambaran. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menghadiahkan kepadaku cintanya istriku Fulanah binti Fulan. Dia bisa mencintai. Dan terima kasih Allah, aku telah jatuh cinta kepada Fulanah. Kenapa? Karena jika mau Allah, cinta yang kita miliki diserahkan kepada yang lain. Maka tolong akhwat syukuri. Kok dia mencintai saya, alhamdulillah ya Allah. Dan kok saya juga bisa mencintai dia, alhamdulillah. Tolong syukuri itu. Tiap saat syukuri, setiap waktu syukuri itu. Itu gambarannya. Tolong syukuri. Kenapa? Karena saat mensyukuri kita mendapatkan cinta suami dan kita bisa mencintai dia, pasangan kita. Al-Quran mengatakan la in syakartum azidannakum. Allah akan tambah rasa cinta.
cinta istri akan makin bertambah, cinta kita makin bertambah. Kalau mengatakan kenapa agak sedikit hampa, kenapa agak sedikit kurang kurang nyaman dalam rumah tangga, coba istighfar berbanyak. Lalu apa lagi? Syukur kepada Allah terhadap pasangan di antara kita. Itu mungkin gambarannya. Jadi muqaddim atau bukan, kalau kalimatnya, kalau saya sampaikan ini sebagai dasar dari kita semuanya, bahwa sesungguhnya mengatakan keluarga yang baik itu diawali dengan sebuah doa. Makanya ketika menikah pun teman-teman kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika. Itu sudah menunjukkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Teman-teman sering mendoakan itu kepada teman-teman yang menikah kan? Iya. Kata-katanya barakallahu laka wa baraka alaika. Apa bedanya laka sama alaika? Sama-sama berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Itu kan? Yang ketiganya wa jama'a bainakuma fi khair. Itu 3. Lihat. Punten, saya persingkat. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua saat kalian berada dalam kebahagiaan. Emang ketika dalam rumah tangga bahagia terus, senyum terus, apa ada masalah juga? Iya, kesulitan ekonomi, kesehatan, gitu kan? Nah itu wa baraka alaika. Barakallahu laka wa barakallahu laka wa baraka alaika. Alaika itu apa? Semoga Allah pun berikan keberkahan kepadamu saat engkau dapat kesulitan. Berkah tetap ada. Saat bahagia kita dapat berkah, saat kesulitan pun kita berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa? Ini penting ketiga ini. Dan Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu doanya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita selalu mendoakan itu, tapi terkadang kita juga mungkin lupa terhadap maknanya. Semoga Allah berikan keberkahan kepadamu saat engkau mendapatkan kenikmatan. Dan semoga tetap Allah berikan keberkahan kepadamu saat engkau mendapatkan kesulitan. Dan tetap Allah menyatukan kalian di dunia dan di surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Itu maknanya. Berarti dalam rumah tangga tidak ada rumah tangga selalu mulus. Kalau teman-teman bilang kami mati, saya sama pasangan nggak ada masalah, lancar, nggak ada masalah, nggak pernah masalah. Itu perlu tanyakan. Mungkin pasangan hidupnya mayit itu. Karena nggak punya keinginan gitu. Dia aja boneka atau gitu, nggak bisa bicara. Kenapa? Karena yang namanya hidup pasti ada apa? Ada masalah. Dan saya sudah menyatakan masalah itu aib. Tidak, bukan aib. Iya, justru masalah ini adalah yang menjadikan tangga mencapai keluarga sakinah. Itu masalah itu. Makanya bukan masalah yang disalahkan, tapi apa? Ilmu yang kita salahkan. Kenapa? Maksudnya bukan ilmu gara-gara ilmu, bukan gara-gara kita tidak tahu ilmunya. Iya, kalau misalnya ini saja, kalau ini tutup gitu kan, kita nggak tahu, yang salah, ini gelasnya salah, nggak ada bolongannya. Bukan salah gelasnya apa? Saya nggak tahu di mana bolongannya. Bisa dipahami gitu ya? Kadang-kadang ada ada semacam, saya pernah sampai pusing itu buka minuman yogurt itu. Ya, saya waktu haji itu gimana bukanya sampai tiba berkek gitu, saya buka, susah ini gimana? Ternyata subhanallah itu bukan di situ bukanya, tinggal diketik buka, astagfirullah. Nah itu saya bukan menyalahkan si produknya, tapi yang salah saya tidak tahu ilmunya. Jangan disalahkan tentang masalah keluarga ini, bukan. Justru itu adalah sesuatu kebaikan apabila kita tahu caranya, dan semua ada caranya. Kalau mengatakan tapi Rasulullah dimaki nggak pernah, siapa bilang Rasulullah nggak pernah punya masalah dengan istrinya? Ada, masalahnya ada, tapi apa? Aman, tentram, damai. Kenapa? Tahu caranya, tahu ilmunya. Itu yang harus kita pelajari. Iya, maka jangan lepas untuk berdoa untuk keluarga kita. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Allah barik fiik. Masya Allah, jazakallah khair Abi. Materi ini kayaknya pasti banyak pertanyaan nih. Saya sendiri mau nanya malah. Tapi terkait tadi terakhir ya, kalau kita ngomong hidup itu mulus-mulus saja, kayaknya nggak benar ya. Kalau kita bercermin bagaimana Rasul dan para sahabat itu hidupnya justru penuh dengan ujian. Jadi menunjukkan ketika kualitas orang itu imannya meningkat, imannya baik adalah penuh dengan ujian. Ya Allah, saya sendiri belum tahu kayak gimana gitu ya di posisi itu. Bisa kita bersabar dalam ujian. Kalau tadi Abi bilang, orang yang bersabar dalam ujian bisa lolos, tapi sabar dan
ketenangan, kesenangan ini yang mungkin berat. Nah, jadi ingat ayat Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 2, surat 21 ayat 35 yang Allah bilang di situ, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi memang hidup ini adalah ujian. Jadi bukan tempat, kalau di ayat lain, hidup bukan hidup ini tempat sedang gurau gitu ya Bi ya. Baik, teman-teman rahmati Allah, saya kira banyak sekali pertanyaan yang mau diajukan. Saya persilakan untuk 2 penanya dulu di awal, karena waktu kita insya Allah sampai 17.52 insya Allah akan azan maghrib. Dan nanti untuk azan maghrib, setelah maghrib atau pada saat nanti mau sholat maghrib, kita akan sholat di sebelah, yang laki-laki atau ibu-ibu di surah utama Zalan. Jadi jalan kaki sebelah kelihatan. Ya, kita akan jamaah di sana. Baik, saya persilakan buat teman-teman mau bertanya. Oke, Haji Koko. Amin. Yang pertama Koko, yang kedua ada ibu-ibu. Satu lagi ibu-ibu. Jangan malu bertanya karena akan sesat di akhirat. Serem banget. Oke, nanti yang kedua. Silakan Kok. Kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita ketemu lagi terakhir 2019. Saya mau tanya, untuk kita yang sudah menikah itu kan istri, anak-anak kita adalah juga ujian ya Ustaz. Nah, Ustaz tadi cerita bahwa kita harus sabar, istiqomah, dan bersyukur. Nah, untuk menyikapi misalnya istri dan anak itu adalah ujian, apakah ujian-ujian ini akan terus berdatangan atau bisa kita bersyukur nanti kita akan jatuh lagi, atau emang rahasia Allah yang pasti akan ada ujian-ujian yang kita yang kita berumah tangga ini Ustaz. Dan kiat-kiat mungkin kita harus bersyukur, harus istiqomah menghadapi ujian yang mungkin anak yang atau istri ya, insya Allah yang Ustaz tadi bilang kan, insya Allah istri kita bisa bersinambungan. Ini kan anak, sedangkan kita kan mempunyai anak yang masih beranjak ke dewasa. Nah itu kan pasti akan banyak banget ujian-ujian kita menghadapi anak, dengan apalagi Gen Z sekarang kan Masya Allah yang lebih pintar dari kita lah itu Ustaz. Terima kasih Ustaz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit curhat ya Ustaz. Jangan lama-lama tapi ya. Jadi beberapa bulan lalu saya ada masalah sama suami. Saya merasa itu mungkin dia nggak merasa tapi saya merasa. Terus kayak saya merasa sabar. Tapi kenapa ya Ustaz, ketika saya sabar tuh ujiannya malah makin nambah. Ya, karena saya juga pernah dengar ada kutipan kajian katanya kalau semakin kita sabar, minta sama Allah sabar, tapi ujiannya makin nambah. Terus akhirnya saya duduk berdua sama suami, saya sampaikan semua masalah yang saya hadapi gitu kan. Tapi dia nggak ngerasa, itu kan nggak ngerasa kalau dia salah. Tapi saya ngerasa, kok gini ya pernikahan kita gitu kan. Akhirnya sekarang saya cuma berdoa doa sama Allah, karena saya ngerasa dia kayak gak pernah berubah gitu. Makanya sekarang gimana ya Ustaz supaya dia berubah gitu kan. Karena saya selama ini coba bisa doain suami saya yang baik-baik gitu kan. Dan gimana ya Ustaz biar sampein ke dia tuh, biar kita sama-sama berkembang bareng gitu kan. Karena kan kita juga baru, dia belum sampai 10 tahun menikah gitu kan, jadi dia masih baru gitu kan. Itu aja sih Ustaz. Ujian dalam rumah tangga ini tidak akan pernah habis selagi kita memang punya rumah tangga.
Berarti selama kita masih hidup, ujian itu akan ada. Ya. Yang kedua, tidak ada orang di dalam rumah tangga berpengalaman. Oh, dia sudah berpengalaman dalam rumah tangga, tidak ada. Karena permasalahan akan selalu berbeda. Kita mau menikah, permasalahannya berbeda dengan kita setelah menikah. Kita setelah menikah, ujiannya beda dengan sudah punya anak dan belum punya anak. Kita berbeda ujiannya, sudah punya anak satu dan punya anak dua. Kita pun berbeda ketika kita sudah punya rumah atau belum punya rumah. Berbeda saat punya motor dan punya mobil, beda semuanya. Dan ujian ini akan selalu ada. Tapi, punten, kalau para ulama mengatakan kata-katanya, ada masalahkah kita dengan nafas kita? Selagi kita dikatakan hidup, nafas itu ada. Tapi, terkadang kalau kita lari, nafas kita berbeda. Tapi, yang jelas jangan lupa nafas. Itu, iya. Jangan lupa nafas. Saat lagi tidur aja kita nafas, walaupun kita tidak sadar. Iya. Saat lari, kenapa nafas kita berbeda-beda? Tergantung kita sedang beraktivitas apa. Tapi nafas itu ada. Saat diuji dengan anak begini, ujian dengan ekonomi begini, ujian selalu ada. Dan punten, seorang mukmin ketika menghadapi ujian itu bagian daripada naiknya derajat. Contoh, punten, kalau saya sampaikan, di antara kita tidak ada yang tidak ke surga. Semua pengen ke surga. Semua pengen ke surga. Ya Allah saya pengen ke surga. Ya Allah saya pengen ke surga. Tapi punten, apa amalan yang kira-kira kita pede bilang kepada Allah untuk ditukar dengan surga? Amalan apa coba? Ya Allah ini sholatku, mana surgaku? Kepedean gitu. Sholat yang mana? Kata Allah. Ya Allah ini puasaku plus sholatku, aku persembahkan untukmu. Sekarang mana surgamu untukku? Sholat kita belum beres, puasa kita belum beres, sedekah kita belum beres, baca Quran kita belum beres. Tapi angan-angan kita mau apa? Mau surga kan? Lihat, tapi kan kita mau surga. Allah kabulkan loh keinginan kita ini. Tapi karena surga punya Allah, maka Allah punya skenario khusus untuk kita menjadi ahli surga dengan jalan yang berbeda-beda. Oke, aku akan menjadikan kamu ahli surga, tapi maaf ya, untuk sholat kayaknya nggak bisa deh masukin kamu ke surga karena pas banget itu. Ditambah dengan puasa pun pas banget, kayaknya nggak bisa nyantol ke surga. Aku ingin jadikan kamu ahli surga melalui pintu sabar ya. Nih aku uji melalui istrimu. Nih aku uji dengan penyakitmu. Nih aku uji dengan anakmu. Nih aku uji dengan ekonomi. Nih aku uji. Maka ujian-ujian itu hakikatnya membukakan pintu surga karena sabar kita menghadapinya. Itu gambaran. Iya. Jadi tidak akan pernah ada istilah dengan mengatakan ucapannya selesai tugas saya. Nggak ada. Punten, nanti kalau saya tanyakan, punten semuanya. Kalau Al-Quran mengatakan khuliqal insan halu'a, manusia ini selalu diciptakan dalam sifat keluh kesah. Ada pekerjaan capek, nggak ada kerjaan juga capek. Di rumah capek, ngaji juga capek. Tidur aja seharian, insya Allah capek. Iya. Jadi pagi tidur, cuma duhur bangun tidur lagi, asar tidur lagi, bangun maghrib begitu bilang, aduh capek saya kenapa tidur terus? Iya kenapa manusia itu capek di dunia itu akan capek terus. Iya. Maka dengan mengatakan kata-katanya hadapi, bagaikan kita bernafas. Saat kita lelah, nafas kita beda. Saat kita tidur, nafas kita beda. Saat kita lari kenceng, nafas kita beda. Tapi nafas itu ada. Itulah gambarannya. Iya. Jadi nafas itu apa? Tarik, keluar. Tarik, keluar. Apa? Syukur, sabar. Syukur, sabar. Sabar. Itu gak boleh dilepaskan. Itu adalah janahain. Artinya dua sayap yang akan membuat kita terbang. Itu gambarannya. Iya. Lalu kalau untuk anak, kan Rasulullah sudah bilang begini-begini. Punten saya gambarkan singkat. Rasulullah mengatakan anak ini ya terdiri 4. Coba rasakan semuanya. Insya Allah semua pernah merasakan. Pertama Rasulullah mengatakan anak itu sumbernya mahzanatun, sumber kesedihan. Cek baik-baik, di antara kita pernah meneteskan air mata, pernah sedih nggak karena anak? Nah itu sumbernya mahzanatun. Lalu mengatakan kalimatnya majbanatun, sumber punten kayak penakut gitu. Jadi kita itu kayak penakut, majbanah itu jabat. Iya, saya dulu sebelum punya anak, kalau mau tugas dari Mekah ke Madinah,
nggak pikir panjang, yang penting saya bisa cepat ke Madinah. Pokoknya saya mau mobil tercepat ke Madinah, tugas. Tapi setelah punya anak, mobil oleng sedikit, astagfirullahaladzim, ingatnya ke anak, ingatnya ke anak, ingatnya ke anak. Itu anak. Iya. Bahkan Majmanah yang sekarang, punten penakutnya sekarang, kalau saya meninggal anak makan apa? Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah, tenang aja. Majbanah, sumber ketakutan anak itu. Itu bukan kata saya Rasulullah. Mahzanatun, sumber kesedihan. Majbanatun, sumber rasa takut. Rasulullah mengatakan yang ketiga apa lagi? Mabkhalatun, sumber pelit. Iya, dulu sibuk punya anak, infak. Setelah punya anak, aduh, mending buat sepatunya dah. Setelah punya anak, mendingan buat sekolahnya. Padahal mungkin masih cukup, mendingan buat tabungan anak. Jadi bakhil kita ini. Lalu yang keempatnya Rasulullah dengan majhalatun, sumber kebodohan. Kok sumber kebodohan gimana? Berapa banyak orang sebelum punya anak rajin ngaji, setelah punya anak sibuk jagain anak. Nggak salah sih, memang itu sumbernya. Anaknya sudah pada gede, nggak ngaji juga, kenapa? Sibuk ngurusin cucu, bisa begitu tuh nanti. Ya, jadi ilmu itu jadi cerita bertambah, kenapa? Karena anak. Itu Rasulullah bilang, makanya hati-hati dengan hal ini. Sekarang mata itulah anak. Tapi kalau mengatakan ucapannya, bagaimana tidak akan pernah ada orang selesai dalam ujian rumah tangga. Maka dengan mengatakan kata-katanya, kalimatnya, sabar, senyum, syukuri, nikmati, itu gambarannya. Subhanallah. Itu kalimat dan saling menguatkan. Sebetulnya untuk suami istri menguatkan seperti apa ada di sirah Nabawiyah, seperti apa Rasulullah dengan Siti Khadijah. Dakwah pertama kali itu seperti apa, saling menguatkan di antara mereka. Sama ketika bergerak pertama kali, berbisnis pertama kali, mungkin bareng rumah tangga pertama kali, saling menguatkan itu apa? Karena yang namanya suami itu bukan Superman segala-galanya bisa kuat juga, enggak. Kadang-kadang kun kalyadain wala takun kal udhunain. Suami istri itu kompak seperti dua tangan. Dua tangan bagaimana? Kalau lagi jalan, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Tangan kiri depan, tangan kanan di belakang. Asik gitu. Suami di depan, istri di belakang. Istri di belakang, suami di belakang. Itu gambaran. Seperti itu enak. Coba seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya orang, tapi kalau jalannya begitu, depan dua-duanya tangan kanan kiri depan, ini belakang, jadi gak jalan begitu. Jadi apa? Aneh gitu ya. Nah itu gambarannya ya. Itu ya tentang masalah anak gitu ya. Lalu yang keduanya, punten usikum wa iyaya nafsi taqwallah. Saya ingin sampaikan begini ya, untuk semuanya. Mengutip dari perkataan para ulama. Iya, memang biasa. Sebetulnya sudah ada cuplikan dari awal, nafas masuk dan keluar, ibaratnya adalah tadi apa? Syukur dan sabar. Kalau kita syukur aja, itu kayak narik nafas tapi nggak dikeluarin. Kalau kita sabar aja, ngeluarin nggak narik-narik. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Nah, terkadang di dalam kehidupan rumah tangga, terkhususnya tanpa merasa hormat, iya, kita semua hadir tempat ini saling mencintai pastinya karena Allah. Saya pun menyampaikan hal ini karena ini sebuah nasihat yang penting untuk disampaikan. Terkadang berapa banyak akhwat ketika ditanya bagaimana dengan suamimu, jawabannya, ya saya sabar aja lah. Saya sabar aja lah. Sabar aja lah. Punten, tidak salah, tapi jangan lupa syukur, tarik nafas dan keluarkan. Pandailah mengorek-ngorek, cari celah-celah kebaikan yang ada. Ini pasangan hidup, mau dari istri mau dari suami, ya. Lalu cari kebaikannya apa? Andai akhwat menemukan 1000 sikap dari suami, lalu cuma satu baiknya, berarti 999 jelek. Cara memperbaikinya bukan hanya doa, ya Allah perbaiki, yang 99 perbaiki, itu bagus. Tapi yang lebih kerennya lagi adalah kata-kata indah, ya Allah terima kasih, yang satu ini tolong syukur. Semuanya buruk, cuma satu baiknya, masih pulang ke rumah, syukur itu. Alhamdulillah ya Allah, masih pulang ke rumah walaupun 2 bulan sekali, syukuri. Nanti akan sebulan sekali, nanti akan seminggu sekali.
nanti akan tiap hari, nanti di rumah terus karena di PHK. Astagfirullahaladzim, bukan. Tapi maksud saya dengan mengatakan bukan begitu. Maksud saya dengan mengatakan, punten, dari semua yang ada solusi ini saya sampaikan, baik dari akhwat ataupun dari ikhwat, kalau menemukan kekurangan yang ada, jangan dibesarkan kekurangan ini, walaupun dia salah, tapi dia nggak merasakan. Oke, simpan itu. Tapi angkat lagi, apa yang baiknya? Saya menemukan baiknya di sini, baiknya di sini, baiknya syukuri. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Coba hajar kebaikan itu dengan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berubah semuanya warna itu. Berubah semuanya. Dari 1 menjadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6. Maka punten, kamus yang selalu kita pegang, rumus yang selalu kita pegang, la in syakartum la azidannakum, itu bukan berlaku dengan uang saja. Sikap istri, sikap suami, nikmat ibadah. Ya Allah, terima kasih saya bisa dapat ilmu dalam kajian ini, besok ditambah lagi ilmunya. Begitu ya. Alhamdulillah ya Allah, saya ini nikmat sehat sekarang ini, terima kasih. Allah tambah lagi gambarannya. Tapi mengatakan selama semakin saya sabar, terasa semakin, punten, tidak cukup dengan sabar saja. Tapi apa? Terbangkan satu lagi, syukur. Itulah yang harus digambarkan, syukurnya itu. Terkadang kalau saya temukan juga dari ibu-ibu, dari bapak-bapak gitu ya, bahkan ada satu cerita yang luar biasa. Ini disampaikan oleh Syekh Badar Al-Masyari. Andai ada seorang laki-laki dan perempuan dikasih kertas, kasih kertas, hai suami, tulis kekurangan istri. Wahai istri, tulis kekurangan suamimu, tulis. Dua-duanya pergi dan dua-duanya nulis. Dua-duanya dimasukin ke amplop. Bukan. Sekarang, iya. Mau siapa dulu yang mau baca? Dari istri dulu apa dari suami dulu? Ternyata suaminya mengatakan, boleh saya baca tulisan istri dulu? Boleh. Istri juga, tulisan saya juga boleh. Atau kertas yang saya buat boleh. Iya, dibilang. Sekarang saya aja yang bacakan, ataupun suaminya baca. Ambil tulisan istri baca. Masya Allah, banyak. Ini kata Syekh Badar. Banyak tutut semuanya. Begitu dibilang dengan mengatakan, sekarang sudah baca. Suaminya baca. Ternyata kamu selalu begini, kamu selalu begini, selalu baca. Selesai. Sekarang istri baca, buat tulisannya. Ternyata begitu dibuka, cuma ada kata-kata, terima kasih kamu dampingi aku. Masya Allah. Berarti apa? Suami lebih harus mengajak istrinya untuk bersahabat. Kenapa? Karena kalimatnya sebenarnya kalau laki-laki terhadap wanita mendengarkan kata-katanya, membaca tulisannya, itulah gambaran. Ternyata kata Syekh Badar Al-Masyari dengan mengatakan ini laki-laki keren. Kenapa? Nggak peduli dengan apa yang ada, karena saya qawwam. Qawwam itu apa tadi? Dirikan, tinggikan apa-apa dalam rumah tangga ini. Jadi pimpinan, yang namanya pimpinan, dia harus menjaga. Wajar kalau ini keliru, wajar kalau ini segala macamnya, punten. Sebagai ini sebetulnya suami istri itu pentingnya pengajar itu begini. Teman-teman, kenapa? Coba cek baik-baik. Dalam surah An-Nisa, pernah mendengar surat An-Nisa ya? Itu surat An-Nisa teman-teman, semuanya berbicara tentang keadilan. Iya, surat An-Nisa itu berbicara tentang keadilan. Adil terhadap orang yang miskin, adil terhadap orang yang tidak berilmu, adil. Semua berbicara tentang keadilan dalam surah An-Nisa. Tapi yang luar biasa, kenapa surat berbicara tentang keadilan Allah tidak katakan surat adalah misalnya, tapi dikatakan surat apa? An-Nisa. Karena yang perlu keadilan itu adalah yang lemah. Wahai laki-laki, berbuat adillah kepada istrimu, karena dia adalah orang di sampingmu lemah, maka bahagiakan dan adil terhadap dirinya. Masya Allah. Orang mengira adil itu kalau lebih daripada 1, 2, 3, tidak. 1 pun harus adil. Masya Allah. Jangan dengan mengatakan, Masya Allah suaminya makan di mana, istrinya kan pernah lagi gitu. Jadi kan dengan mengatakan, kayaknya harus adil lah laki-laki dalam masalah ini.
Maka itu kalimatnya. Kenapa surat An-Nisa adalah tidak dikatakan suratul adalah, surat keadilan, maka dikatakan surat An-Nisa karena biasanya yang perlu keadilan itu adalah yang lemah, tidak punya kekuatan. Seakan-akan kamu kawam laki-laki, adil, sayangi ini perempuan. Kenapa? Dia di sampingmu setiap saat. Makanya penuh dengan cinta, penuh dengan sayang. Kenapa? Ya namanya jaga. Ini yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Ini gambarannya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, itulah pentingnya kalau kita mengetahui kewajiban laki-laki, tanggung jawab laki-laki, lalu perempuan seperti apa. Kalau sudah tahu kewajibannya, enak, nyaman, tinggal jalankan saja. Kayak kalau kita karyawan, ketika kamu diterima di kantor ini, begitu masuk di kantor itu, kita pasti nyari apa? Tugas kita. Tugas saya apa? Begitu datang ke kantor, kamu sekarang jadi karyawan, tugasmu apa? Nggak ada. Kita jadi bingung tugasnya apa. Suami tugasnya apa? Seperti apa? Itulah yang terpenting untuk mencapai keluarga bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair Abi. Sebelum lanjut, izin buat teman-teman yang punya kendaraan B19 Nissan sedan, mohon izin kendaraannya mohon dipindahkan dulu. Oh, Kiai Haji Faza. Oke. Abi, qadarullah udah 2 menit lagi menuju maghrib. Kayaknya pertanyaan tadi jadi pertanyaan terakhir ya, 2 pertanyaan tadi. Roni kira masih banyak Abi pertanyaan-pertanyaan yang kita gali. Mungkin nanti kita berharap Abi kasih waktu lagi buat kita nih Kafilah Sholihin, mungkin ada umroh ya Abi ya. Atau pas kita umroh di sana kita bisa live bareng ya Abi. Buat teman-teman Kafilah Sholihin. Memang boleh dikatakan saat ini adalah zaman dimana fitnah ya akhir zaman ini tempat dimana banyak fitnah. Kalau tadi ada sebuah ungkapan, hidup itu adalah sebenarnya hidup itu bahagia, tapi yang membuat tidak bahagia adalah ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah ini yang perlu kita sama-sama waspada ya Bi ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita. Tentunya pada pertemuan hari ini banyak hal yang perlu kita muhasabah baik pada diri kita ya, terus terutama dalam perjalanan hidup kita mengarungi kehidupan berkeluarga, tentunya nggak mudah ya, tentunya pasti ada ujian, onak dan duri yang mudah-mudahan kita selalu berdoa sama Allah agar Allah jaga kita dan keluarga kita insya Allah. Baik teman-teman yang rahmati Allah, ini sudah azan, mari kita cukupkan dulu ya Bi ya kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan sekali lagi jazakallah khairan kepada Abi yang telah memberikan waktunya dan ilmunya pada kita, dan mudah-mudahan Abi nggak bosan-bosan untuk bisa memberikan waktunya dan ilmu lagi buat kita. Dan buat teman-teman kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktu ya, kesempatannya untuk bisa terus mengikuti kajian Kafilah Sholihin. Setiap masukannya ditunggu dan insya Allah nanti ikuti atau bisa ditanya untuk kajian selanjutnya di tanggal berapa dan kapan. Insya Allah nanti kami juga infokan buat teman-teman yang memang sudah biasa mengikuti kajian Kafilah Sholihin. Baik, mari kita sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, dan alhamdulillahirrahmanirrahim, serta doa waktu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.